di negeri kita kasus seperti ini kurang viral, sehingga mungkin di antara kita saling melempar ain, tapi kita nggak tahu kalau itu ain. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Masjid Fatahillah Lobby Pasar Tanah Abang, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan kali ini, dalam rangkaian kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik, kita akan membahas salah satu penyakit yang ditimbulkan karena pandangan di antara kita, yaitu penyakit non medis yang dikenal dengan ain, yaitu pandangan mata jahat. Perlu diketahui bahwasanya ain atau mata jahat ini masih sangat asing di telinga kaum muslimin. Padahal penyakit satu ini atau malapetaka karena satu penyakit karena pandangan ini sangat banyak di antara manusia yang sakit atau wafat, meninggal dunia karena ain ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Manusia, Allah ciptakan mata ini, dan dengan kelebihan yang Allah cipta pada mata ini, kadang mereka tidak tahu bagaimana bersyukur dengan yang Allah ciptakan dari mata ini, karena nikmat mata. Di antara wujud mereka tidak bersyukur adalah mata yang harusnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah, tetapi digunakan untuk bermaksiat. Di antara maksiat, imma kita melihat sesuatu yang haram dengan mata kita, dan di antara wujud maksiat ini akan kita bahas. Mata kita mencelakakan objek yang kita lihat. Kita melihat saudara kita dengan takjub, tiba-tiba saudara yang kita lihat jatuh pingsan dan sakit. Kita melihat anak kecil yang lucu, tiba-tiba anak kecil ini demam tinggi tanpa sebab. Kadang sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimallahu taala, gara-gara pandangan mata kita, orang yang berkuda, si penunggangnya dan kudanya bisa jatuh gara-gara mata kita. Ini juga termasuk kezaliman dari mata kita. Dan sasaran dari kezaliman mata kita adalah objek yang ada di hadapan kita, imma itu benda mati ataupun makhluk hidup. Sekarang kita ingin kupas tentang ain, mata jahat. Dan ini disebutkan Nabi SAW. Disebutkan Nabi SAW tentunya sebagai wahyu untuk kita ketahui bahwasanya Allah, Rasulnya SAW dan syariat Islam ini tidak ingin kita celaka gara-gara tidak dijelaskan tentang bahaya satu perkara. Dalam hari ini perkara pandangan mata kita, makanya Islam jelaskan. Nah, dan perkara Tibbun Nabawi yang diajarkan Nabi seperti ini adalah termasuk mukjizat bagi Nabi SAW. Dan nabi-nabi sebelumnya sebenarnya juga tahu tentang ain. Nabi-nabi sebelumnya sebenarnya juga tahu tentang ain, mata jahat. Seperti kisahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub, semua putra-putra Nabi Yakub semuanya cakep, semuanya tampan. Ketika putra Nabi Yakub hendak masuk kota Mesir, Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putranya, wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah
wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu. Anaknya Nabi Yakub yang banyak ini, kecuali Nabi Yusuf, waktu itu masuk ke Mesir. Semua anaknya Nabi Yakub cakep, yang paling cakep Nabi Yusuf. Dan ketika masuk Mesir, bapaknya itu Nabi Yakub berwasiat, kalian jangan masuk kota Mesir dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Kenapa? Karena kalau orang cakep kumpul di satu titik, maka penduduk Mesir dengan mata tajam mereka, mata jahat mereka akan terfokus pada gerombolan orang cakep pada satu titik, terfokus sehingga ain bisa potensi besar mengenai mereka. Sehingga Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya agar masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Biar apa? Tidak terfokus dengan satu pandangan. Tidak terfokus dengan satu pandangan. Ini yang perlu kita pelajari. Makanya kita belajar tentang satu penyakit ini, ya, gara-gara pandangan mata kita. Di antaranya apa? Biar kita tidak saling membolimi dengan mata kita. Nah, rahimakumullah, terkait dengan ain kita lihat dari 3 hal. Yang pertama, orang yang melemparkan ain. Apa sih ain? Pandangan mata jahat, panah beracun yang kalau dilemparkan kepada objek, maka objek itu akan celaka. Bisa mengenai benda mati, bisa mengenai makhluk hidup. Ya, dan yang melemparnya bisa berwujud manusia, bisa juga dari kalangan jin. Makanya kita nggak tahu diri kita kena ain dari manusia atau jin. Biar kita nggak terkena ain juga apa? Perlu kita bentengi diri kita. Pertama, dari sasaran si pelaku yang melemparkan ain. Ya, ciri-ciri orang yang melemparkan ain diantaranya dia hubbud dunya, cinta dengan dunia. Kemudian ciri yang lainnya, dia gampang takjub, melihat sesuatu yang aneh. Mobil cakep, langsung takjub. Motor cakep, langsung takjub. Ada anak cakep, takjub. Ada saudaranya punya tas cakep, takjub. Ada saudaranya punya rumah bagus, takjub. Ini alamat orang gampang melemparkan ain. Fa ini rahmani rahimakumullah jami'an. Orang yang melemparkan ain tidak disyaratkan hatinya busuk, tidak disyaratkan hatinya hasad, tidak disyaratkan hatinya kotor. Walaupun hati bersih bisa melempar ain. Cuma kalau dia melemparkan ain disertai hati yang busuk, disertai hati yang hasad, maka ainnya dia, mata jahat dia sangat beracun dan sangat berbahaya. Maka tingkat berbahayanya tergantung dari tingkat hatinya juga. Dia takjub bisa membahayakan, tapi kalau takjubnya dia disertai hati yang kotor akan tambah berbahaya. Makanya Allah berfirman, min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan tukang hasad jika ingat hasadnya. Tukang hasad kalau dia lupa dirinya hasad bisa melemparkan ain. Tukang hasad kalau dia lagi ingat hasadnya, kalau matanya melihat melemparkan ain, ini sangat bahaya. Rahimakumullah jami'an, sekali lagi untuk melemparkan ain, ya itu apa? Gak perlu yang namanya Gak perlu yang namanya hati yang busuk atau hati yang hasad. Ya, walaupun sekedar takjub, ya, maka dia sudah bisa melempar ain. Dia sudah bisa melempar ain. Dalilnya apa? Contoh yang terjadi pada Sahal bin Hunayf. Yang terjadi pada Sahal bin Hunayf dari anaknya, diriwayatkan dari anaknya yaitu Abu Umamah. Waktu itu Sahal bin Hunayf sedang mandi di kolam dan dia melepaskan baju. Kemudian lewatlah sahabat yang lainnya, namanya Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah. Dan Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf sedang mandi, hanya mengenakan sarung, baju atasnya dibuka, ya. Dan kemudian Amir bin Rabi'ah yang lewat, yang melihat Sahal bin Hunayf
yang sedang mandi, dia berkata, wallahi ma ra'aitu kal yaum wala jilda mukhabba'ah. Demi Allah, aku tidak melihat kulit yang sangat bersih, sangat putih, ya, seperti katakan kulitnya wanita yang dipingit, ya, seperti kulitnya wanita yang dipingit, putih sekali. Kemudian disebutkan falubita sahlun. Kemudian Sahal yang kulitnya putih tadi langsung jatuh pingsan kejang-kejang. Gara-gara siapa? Siapa tadi yang lewat? Amir bin Rabi'ah, sahabat yang lainnya. Dan sahabat ini hatinya bersih, bukan hati orang yang hasad, hatinya orang kotor. Dia cuma lihat kulitnya Sahal bin Hunayf putih, takjub, kagum. Udah itu aja. Tiba-tiba yang dilihat langsung jatuh kejang-kejang, pingsan. Ya, makanya ini hati-hati. Di negeri kita kasus seperti ini kurang viral, sehingga mungkin di antara kita saling melempar ain, tapi kita nggak tahu kalau itu ain. Kenapa? Imma karena kita nggak belajar, banyak kaum muslimin belum tahu, atau sudah tahu tapi tidak mengamalkannya, atau sudah tahu tapi sengaja ingin melemparkan mata jahatnya ini kepada saudaranya. 4 hal ini. Nah, wa subhanallah, dia sampai kejang-kejang, pingsan kejang-kejang. Makanya pandangan yang dilemparkan pada seseorang kepada objek, imma kepada manusia atau pada benda mati, itu mencelakakan. Disebutkan hadis Nabi SAW riwayat At-Tayalisi wa Tahawi, inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Banyak sekali umatku yang meninggal setelah qada dan qadar dari Allah karena mata jahat. Berarti penyebab kematian tertinggi, ya, adalah apa? Karena kasus ain. Nabi yang menjelaskan. Kalau mungkin dari sisi pembahasan dokter lain, orang kasus penyakit nomor 1 terbanyak di dunia, seperti karena metabolic syndrome, karena pola makan yang kacau, kebanyakan makan minuman instan misalnya, ya, ranking 2 adalah penyakit ini. Tapi Nabi menjelaskan di sini, banyak umatku mayoritasnya meninggal setelah takdir, qada dan qadar dari Allah adalah karena mata jahat. Gara-gara mata jahat dia sakit, sakitnya sakit medis, ya, nampaknya medis tapi gara-gara ain. Nah, ini makanya dokter juga harus menjadikan apa ini sebagai different diagnosis, ya, diagnosa banding. Diobati nggak sembuh-sembuh, mungkin kena ain. Nah, ini dokter muslim harus paham. Ya, juga kemudian rahimahumullah, Nabi juga menyebutkan bahayanya ain. Kalau orang sudah terlempar ain, efeknya apa? Kata Nabi SAW, kalau orang kena ain, orang yang terdampak ain ini, dia pengen naik tempat yang tinggi dan menjatuhkan dirinya dari tempat tinggi. Berarti apa? Pengen bunuh diri. Berarti bisa sebab karena kena mata jahat. Bayangin. Ada disebutkan riwayat yang lainnya dari Asma. Ada 2 anak kecil yang badannya kurus-kurus. Ketika ditanya sebab apa, dikatakan ini karena kurang gizi. Disebutkan ini bukan kurang gizi, tapi kena ain, mata jahat. Ada anak gak nafsu makan, badannya gatal-gatal, badannya kurus, hati-hati, curiga juga ain. Nah, curiga juga ain. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya dari hadis Ummu Salamah, ketika ada jariyah, wanita kecil ini yang masuk rumahnya Ummu Salamah, Nabi melihat wajahnya wanita ini, kata Nabi apa? Inna fi wajhiha saf'ah. Di wajahnya itu ada saf'ah. Saf'ah itu apa? Aswad mushba'un ilal hamra. Warna hitam, mayoritasnya condong ke warna kemerahan. Berarti wajahnya agak gelap, condong ke warna merah. Itu ciri-ciri orang kena ain. Apalagi Anda berada di pasar Tanah Abang, orang berlalu lalang, para pelanggan, Anda nggak tahu siapa ngelempar ain pada Anda. Bisa-bisa Anda sakit, tiba-tiba pusing, tiba-tiba vertigo, tiba-tiba mual, tiba-tiba demam. Ya, mungkin tubuh Anda, wajah Anda, penampilannya bagi pelanggan cakep,
Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan kalau melihat orang cakep atau takjub misalnya. Coba, makanya kita harus punya ilmu. Di mana-mana kita bekelin ilmu, ini selamat dunia wal akhirah. Kemudian subhanallah, ini orang yang melempar ain sekali lagi bisa manusia, bisa jin. Buktinya tadi ketika ada anak kecil yang masuk rumahnya Ummu Salamah, Nabi berkata, ini orang kelihatan dari wajahnya hitam kemerahan. Ya, kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, istarqulaha fa inna fiha nadhrah. Ruqyalah dia karena anak ini kena ainnya jin. Berarti jin juga bisa melempar ain. Kita nggak tahu anak kita lagi main-main tiba-tiba jatuh, tiba-tiba dia demam, sakit tanpa sebab. Bisa jadi jin yang ada di hadapan anak ini melempar mata jahat jinnya kepada si anak. Makanya bentengi si anak. Anak-anak kecil yang punya usia 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun belum bisa zikir, pegang kepala mereka pagi sore. Kalau anaknya laki-laki, u'iduka. Kalau perempuan, u'iduki. Kalau 2 laki atau 2 perempuan atau laki perempuan, u'idukuma. Bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Ini ajarkan. Bukan diajarkan sebenarnya, kita yang megang kepalanya, baca zikir ini. Kata Nabi SAW, dulu bapak kalian Ibrahim juga demikian melakukan kepada putra-putranya. Dan demikian aku melakukan kepada Hasan dan Husain. Ya, ini berarti sunnahnya para nabi zaman dahulu juga ini. Juga membentengi anak mereka. Nabi Ibrahim juga, Nabi Muhammad juga. Nah, Nabi Ibrahim juga Nabi Muhammad SAW. Anda punya anak kecil, pegang kepalanya, baca zikir ini. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, pelaku ini tadi disebutkan kalau dalam hadis ini tadi namanya Amir bin Rabi'ah. Kemudian dikabarkan berita ini kepada Nabi, kondisinya Sahl yang jatuh tadi. Kemudian datanglah Nabi SAW kepada Amir, dan dalam riwayat disebutkan siapa yang bersama Sahl. Disebutkan yang bersama Sahl adalah Amir bin Rabi'ah. Di sini berarti Nabi langsung paham ini kena ain. Nabi nggak tanya kepada orang yang melapori Nabi, apakah Sahl sebelumnya punya riwayat kejang, epilepsi? Apakah sebelumnya dia punya riwayat step? Apakah dia pernah gegar otak? Nabi tidak bilang seperti itu. Nabi langsung curiga, siapa yang bersama Sahl? Karena Nabi tahu ini adalah ain, bukan penyakit medis, tapi non medis. Kemudian disebutkan yaitu Amir bin Rabi'ah. Kemudian Nabi mendatangi Amir bin Rabi'ah, dan Nabi apa? Fataghayyadha alai. Nabi marah. Kalau Nabi marah berarti melempar ain tadi dosa apa enggak dosa? Suatu dosa dan kezaliman. Ya, makanya kita biar gak zalim, melihat mobil saudara kita, motor saudara kita, ya saudara kita cakep, ya atau melihat apapun juga rumah saudara kita cakep, isinya cakep, ya jangan kikir dan bakhil untuk mendoakan keberkahan saudara kita. Biar mata kita gak melemparkan bahaya. Apa yang kita lakukan? Ini Nabi marah tadi sambil Nabi mengucapkan alama yaqtul ahadukum akhah. Atas dasar apa salah satu dari kalian membunuh saudaranya? Di sini berarti mata jahat kita bisa membunuh objek yang kita lihat dari makhluk hidup dan bisa merusakkan benda mati. Pernah kami dapati kisah seorang syekh ini sedang dakwah di kampung Badu. Pakai mobilnya cakep, gagah. Turun di kampung Badu, dan gak lama kemudian ketika syekhnya mau beranjak, selepas dakwah, bannya gak bisa berputar. Ya, bannya gak bisa gerak. Padahal ini mobil masih baru. Kemudian syekhnya memanggil orang-orang Badu yang tadi melihat mobil, disuruh berwudu, dan air wudunya disiramkan ke ban yang gak gerak. Setelah itu bannya langsung bisa gerak. Coba, ajaib. Iya kalau masih seperti ini. Kalau misalkan gara-gara ain, ya langsung celaka, langsung bikin orang mati. Wah, kita dosanya bisa masuk dosa besar.
Bahkan kata Ibnu Qayyim bisa jadi ain dosa besar. Contoh kasus, saudara kita dari Surabaya baru beli mobil van bagus. Ya. Ada datang seorang kakek ini terkenal dengan mata jahatnya. Kalau sudah kakek ini datang biasanya orang kabur karena saking terkenalnya. Ini di negeri kita. Kakek ini bilang apa? "Oh, cakep mobil kamu." Ya, baru berapa harganya ini? Nasallahu afiyah. Makanya doakan keberkahan. Gak lama kemudian satu keluarga masuk pintu tol, gak jauh dari masuk pintu tol ada banyak truk lepas ngantem depan mobil, ringsek semua. Setelah ucapan si kakek tadi. Bahaya gak? Bahaya. Bisa membunuh orang semobil gara-gara mata jahat satu orang ini. Dan ini kita pada gak tahu. Dan hati-hati bagi Anda yang umroh. Ya, kebiasaan orang Indonesia suka selfie. Pernah kejadian satu jamaah umroh selfie dengan anaknya orang Arab yang cakep. Setelah selfie, bapak ibunya manggil polisi dan ibu yang selfie tadi ya dipenjarakan sama bapak ibu dari anak kecil tadi. Dipenjarakan. Akhirnya pihak travel bebaskan wanita ini di penjara gara-gara selfie. Kenapa? Termasuk kejahatan. Termasuk kriminal. Ngambil foto dan mereka sangat takut dengan ain. Coba lihat di mobil-mobil mereka sedikit-sedikit tulisannya Masya Allah, Tabarakallah gitu kan. Karena mereka takut banget di jalan. Orang lihat mobil ini gagah, mobil ini di jalan tiba-tiba hancur, bannya pecah dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Matanya manusia. Nah ini banyak saudara kita yang belum paham. Kemudian Nabi SAW marah. Setelah Nabi marah, kemudian Nabi bilang apa? Ala barrakta. Ini cara pertama. Biar mata kita gak melempar pandangan yang beracun. Ini doanya. Ini bimbingan Nabi. Ala barrakta. Kenapa gak kau doakan keberkahan? Ya, makanya kalau lihat yang menakjubkan, doakan keberkahan. Masya Allah, barakallahu fiik, Allahumma barik, yubarikallah alaik. Ini di lisan-lisan orang di negeri kita jarang keluar. Coba Anda haji umrah, dikit-dikit ada ucapan apa? Barakallahu fiik ya akhi, jazakallah khair ya akhi. Nah, Allah yahfadzuk. Ya, kalau marah pun apa yang mereka ucapkan? Aslahakallah, semoga Allah perbaiki kamu. Nah, tidak keluar kata-kata hewan-hewan dari mulutnya. Ya kalb, ya anjing dibilang segitu bahasa Indonesianya, permisi akramukallah. Tidak. Akhlaknya apa coba? Aslahakallah, Allah yahdik, semoga Allah beri petunjuk kamu. Itu marah tapi isinya doa. Sama kalau kita melihat sesuatu yang takjub, barakallahu fiik. Biar apa? Mata kita tidak melemparkan ain. Jadi penangkal mata kita dari ain bukan pakai tetes mata, bukan pakai kacamata hitam, ya, bukan ditetesi madu, bukan. Tapi apa? Zikir. Barakallahu fiik. Hati-hati. Hati-hati ya, sering kasus suami istri melempar ain. Permisi, ini contoh gambaran. Bapak-bapak dulunya nggak boleh kan melihat auratnya wanita, nggak boleh. Setelah bapak-bapak melakukan akad nikah, bapak-bapak permisi bisa melihat aurat istri Anda dari ujung rambut sampai ujung kakinya tanpa pakaian sehelai pun. Bapak-bapak takjub apa enggak? Takjub apa enggak? Takjub dengan istri Anda. Pernah enggak Anda doakan keberkahan kepada istri Anda? Nah, hati-hati. Tiba-tiba istri Anda kena keputihan menaun. Istri Anda ada kena kanker serviks gara-gara mata suami. Ya, bahkan ada sebagian istri ya rambutnya ngeruwel nggak bisa disisir bertahun-tahun. Pernah terjadi pada istri saya sendiri. Rambut ini sekitar 2 tahun 3 tahun nggak bisa disisir, dikasih minyak zaitun nggak bisa, beli shampoo ganti-ganti nggak bisa. Saya baru ingat mungkin gara-gara mata saya ya. Coba saya wudhu, air wudhunya ditampung, air wudhunya kau mandikan nih, kau mandi pakai air wudhuku ini. Subhanallah, dari detik itu sampai sekarang rambutnya tidak ngeruwel lagi. Coba, kadang ada masalah ringan kita nggak tahu sebabnya apa. Kenapa? Karena kita nggak belajar. Ini rahmatullah. Ada sebagian istri kena alergi menaun, ternyata mata jahat suaminya sendiri.
Sebaliknya istri juga demikian, melihat suaminya juga tanpa pakaian sedikit pun, gak pernah doakan keberkahan. Begitu pula punya anak lucu-lucu, gak pernah doakan keberkahan. Anaknya sakit terus bawa ke dokter terus, gak tahu sebabnya, ternyata apa? ART-nya melemparkan ain, bapak ibunya melemparkan ain, kakek neneknya melemparkan ain, tetangganya melemparkan ain, numpuk ain pada anak ini, sakitnya parah. Subhanallah. Kenapa gak didoakan keberkahan? Nih, gak diviralkan. Kenapa? Karena umat Islam sibuk dunia, lupa dengan menuntut ilmu. Ilmu itu biar kita selamat dunia, alam kubur, juga selamat di padang mahsyar sampai lewat siratal mustaqim. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Kemudian berarti apa? Biar mata kita gak melemparkan ain, apa yang dibaca tadi? Barakallah, cukup. Barakallahu fiik. Yang benar ini yang paling tepat dari lafaz hadis ini dibanding Masya Allah, Tabarakallah. Karena Tabarakallah itu lafaz khusus untuk Allah. Saya gak boleh bilang kepada bapak, Bapak Masya Allah badannya keker, Tabaraka anta, gak boleh. Karena Tabarak khusus untuk Allah. Tabarak seperti kedudukannya apa? Anda zikir Subhanallah. Apa artinya Subhanallah? Berarti Anda cuma memuji Allah, tapi tidak ada unsur mendoakan apa yang ada di hadapan Anda yang Anda lihat. Tapi kalau Anda doakan Barakallahu fika anta, semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda. Bisa difahami? Ini yang paling sempurna. Tetapi sebagian ulama membolehkan, mencukupkan Tabarakallah, juga bisa menolak ain. Tapi kalau lihat dari ilmu sorof bahasa Arab yang betul, pakai fi'il muta'addi. Barakallahu fik, Allahumma barik, yubarakallah alaik. Nah, itu diantaranya ya. Nah, sudah. Kalau kita melihat biar gak ngelempar ain, ada caranya tadi. Sekarang yang jadi masalah, orangnya sudah kena. Mau diapain yang sudah kena? Nih bimbingan Nabi. Iktasil lahu, kata Nabi, mandikan dia. Dalam riwayat dari hadits Aisyah, riwayat Abi Daud, Nabi bersabda, kana yu'maru al-a'in fayatawadda thumma yaktasilu minhu al-ma'in. Kata Nabi SAW, orang yang melempar ain itu diperintah berwudu, dan air wudunya dimandikan kepada orang yang terkena. Ini obat dari wahyu. Kalau ada anak kecil kena ain, demam, disuntik, tidak hilang. Suntik demam, diinfus, disuntikkan di cairan infus penurun demam, tidak hilang juga. Dikompres nggak sembuh, hati-hati, ada sebab lain, curiga ain. Ini, ya, fa ini rahmatullah jami'an. Obatnya ain tidak ada di ilmu medis, kedokteran modern, kedokteran klasik, mau akupunktur, mau herbal, tidak. Pakai Tibun Nabawi satu ini. Ya. Kalau sudah kena tadi diapain? Diwudukan, pakai air wudunya siapa? Orang yang melempar ain. Ya, orang yang melempar ain. Kalau Anda bisa menentukan orangnya, ya, ini tersangkanya tadi ini orang ini. Misal kalau di masjid ada anak kecil setoran hafalan, hafalannya bagus, anaknya cakep, habis setoran hafalan, anak kecil langsung bisu. Siapa pelakunya kira-kira? Kita nggak tahu. Satu masjid disuruh keluar wudu, air wudu orang yang di satu masjid sini dimandikan ke anak kecil. Ya, karena kita nggak bisa salah satu menentukan, atau bisa jadi semuanya pada melempar kena anaknya semua, semuanya wudu. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita nggak tahu pelakunya, ini jadi masalah. Ya, habis dari perjalanan safar, tiba-tiba anaknya sakit, kena ain, kita nggak tahu pelakunya, di mana kenanya nggak tahu. Apa yang dilakukan? Diruqyah sampai sembuh. Ya, Nabi pernah kena sihir, Nabi pernah kena ain. Padahal Nabi dijaga malaikat Jibril. Nabi kuat, ibadahnya kuat, dijamin masuk surga sebagai pemimpin anak Adam di padang mahsyar, tapi tetap kena sihir, kena ain. Sebagai apa? Sebagai pelajaran bagi hamba-hamba Allah bahwasanya siapa saja bisa kena ain atas izin Allah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada orang ngelempar ain, tapi dia objeknya tidak kena, nggak mengapa. Kenapa nggak mengapa? Karena Allah belum mengizinkan. Nah,
Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian rahimanarahmakumullah, yang berikutnya yang kedua, orang yang terlempar ain. Tadi kita sebutkan orang yang terlempar ain, ya rata-rata gara-gara apa? Gara-gara ada suatu kelebihan pada dirinya. Imma dirinya cerdas, dirinya cakep, punya keutamaan, ya dia ada mobil, dia ada benda mati, motornya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Dia ngelihat apa yang takjub yang dimiliki saudaranya, ini bisa kena. Berarti apa? Objek yang dilihat juga demikian. Semakin menakjubkan, maka potensi kena ain semakin besar. Ya. Kalau dari manusia, kira-kira manusia yang paling sering kena ain siapa kira-kira? Wanita dan anak-anak. Kenapa? Wanita disebutkan paling lemah imannya. Profesi tukang sihir di zaman Nabi, sebelum Nabi sampai detik ini rata-rata wanita. Juga wanita haid dan nifas. Juga wanita disebutkan Nabi, hati mereka seperti apa? Kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca, jadi gampang baper. Ya, wanita ya paling susah menahan nafsunya, termasuk nafsu untuk selfie. Imma dianya selfie, imma dianya memfoto anaknya. Nih, jadi wanita dan anak-anak itu paling terbanyak kena ain. Wanita juga paling banyak kena ain. Kenapa? Karena semua tubuhnya perhiasan, rambutnya indah, makanya disuruh pakai hijab. Kulitnya mulus karena hormon yang ada pada wanita nggak seperti hormon pada laki-laki, makanya semua tubuhnya aurat. Ya, wanita suaranya merdu, makanya syariat menganjurkan kalau ngomong jangan dimerdu-merdukan sampai membuat orang terfitnah dengan suara dia, ditegaskan suaranya. Kalau ngomong di balik tabir, seperti para sahabat kalau bertanya kepada istri-istri Nabi di balik tabir. Biar apa? Biar mereka nggak kena ain. Nah, begitu pula anak kecil. Ya. Kemudian yang berikutnya, hal yang ketiga, kena ain, tidak kena ain, siapa yang kena ain, siapa yang melempar ain, semua atas izin Allah. Allah yang memilih, ya, siapa yang melempar, siapa yang kena, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu diperhatikan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian untuk meruqyah orang yang kena ain, udah ruqyah, siapa aja meruqyah, nggak harus seorang kiai, seorang alim, ustadz, ya guru agama, MUI, ya menteri agama, nggak harus. Anda semua bisa meruqyah. Ya, Anda semua bisa meruqyah orang yang kena ain. Sampai kapan dilakukan? Sampai dia sembuh. Ingat, ruqyah termasuk tibun nabawi. Jangan harapkan manfaat ruqyah kalau Anda nggak ada rasa yakin. Makanya beda orang yang biasa meruqyah dengan orang yang nggak pernah meruqyah. Orang yang biasa meruqyah yang sudah melewati kasus. Ada orang gila sembuh di ruqyah hanya 7 hari. Orang gila 1 tahun, ada gila 2 tahun di ruqyah hanya 14 hari. Sekali ruqyah 3 jam. Kenapa? Yakin. Dan dia sudah melewati pengalaman-pengalaman seperti ini. Ada orang kena kanker di ruqyah 7 hari 7 malam. Ya, terus di ruqyah kanker rahimnya sembuh dengan izin Allah. Apa yang membedakan? Yakin. Jadi ruqyah bukan hanya untuk kasus non medis. Medis pun juga bisa dipakai ruqyah. Dan Nabi juga meruqyah kasus medis ataupun non medis. Nah, ini rahimahullah kata Ibnu Qayyim Ar-Razi, juga ulama yang selainnya Al-Mustaghfiri, dia mengatakan jangan harapkan manfaat tibun nabawi kalau hati Anda nggak ada talaqi bil qabul, kalau hati Anda nggak yakin. Pernah ada orang meruqyah tapi hatinya nggak yakin, meruqyah orang kena sihir. Setelah diruqyah pulang, istrinya jerit-jerit, teriak-teriak. Kenapa? Keluar dari rumahnya, dari lantai rumahnya belatung sangat banyak. Kenapa? Sihirnya bisa balik ke rumah orang yang ruqyah. Coba ngefek. Kenapa? Ternyata diteliti oleh teman-teman ahli ruqyah, yakinnya mereka kurang. Nah,
Fa ini rahimahumullah jami'an, ini yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi ini termasuk perkara gaib. Perkara gaib disingkap untuk kita sebagiannya melalui lisannya Rasulullah SAW. Yang nggak bisa kita singkap ya cukup kita nggak perlu berbicara panjang lebar. Yang disebutkan Nabi kita sampaikan. Yang betul-betul gaib kita nggak tahu kita katakan wallahu a'lam bissawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi. Pernah ada di zaman Nabi SAW, ada orang di zaman Nabi mereka dipasung. Mereka dipasung dan gila. Dan diruqyah hanya dengan Al-Fatihah sampai sembuh. Ya, hadisnya panjang. Nanti insya Allah kita bikin video khusus. Artinya memang ada riwayat-riwayat. Ya, ada orang yang gila. Ya, riwayat mereka gila dan diruqyah sampai sembuh. Nah, makanya kembali kepada keyakinan kita. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat. Ya, obat itu kadang kita di zaman kita orang sibuk melihat obat itu rata-rata yang bisa dipegang, diminum, dioles. Ada dokternya, ada ahli herbalnya, ada terapisnya. Tapi kita lalai dengan satu pengobatan ini, yaitu ruqyah. Dipikir ruqyah nggak bisa ngobatin gila. Nah, coba anak autis hiperaktif juga bisa sembuh dengan ruqyah. Kenapa? Gelombang otaknya terlalu besar. Ternyata tenang dengan apa? Dengan ayat-ayat ruqyah. Nah, orang gila juga demikian. Coba Anda sekali-kali. Anda coba orang gila. Ini orang gila diajak ngobrol nggak nyambung. Anda ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus baca. Ini nggak ada efek-efek gimana sih? Nggak ada orang gila bilang, saya mau muntah, mana kreseknya? Ini gatal tubuh saya ini kamu jangan ruqyah, berhenti. Nggak ada. Orang gila diem. Kalau Anda sebagai ahli ruqyah dan dia di ruqyah diem, kayaknya bukan ruqyah di obatnya ini, mending disetrum kepalanya ini. Mending kasih obat ini dosis tinggi ini. Ternyata diem-diemnya dia tetap menerima gelombang-gelombang ayat Al-Quran masuk di otak dia, diproses. Bayangkan orang gila 1 tahun di ruqyah tidak ada ngomong sama sekali. Sekali ruqyah 3 jam ruqyah, 7 hari dengan izin Allah sembuh. Nah, wah subhanallah, bapak ibunya saking excitednya, ahli ruqyah langsung aja kasih motor, ahli ruqyah diumrohkan. Kenapa? Karena mereka hampir putus asa. Ini semua ini udah gila, ada masuk rumah sakit jiwa. Padahal ada cara mudah, demi Allah mudah. Makanya sering kita bilang sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal itu hidayah, istiqomah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebarkan ilmu ini, jangan lalaikan ruqyah ya, dan sampaikan kepada kaum muslimin. Kalau ada yang melihat sesuatu yang takjub, ya akhi, doakan keberkahan. Ya, Anda dipuji, Allah hidung kamu mancung. Oh, siapa dulu bapakku? Enggak perlu. Doakan keberkahan ya akhi. Nanti hidupku jadi pesek kamu lihat. Itu saja ya, semoga Allah jaga kita semua dari semua kejelekan, keburukan, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.